Oke, silakan. Selamat pagi, selaku Mas Dio, selaku Direktur Video Media, teman-teman yang sudah bergabung, Ibu, Bapak, Mbak Yu, Kang Mas, Diajeng Dimas sekalian, yang direstui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini di Minggu siang, di hari libur, kita akan meluncurkan 2 buku dari Video Media. Yang satu buku berjudul Politik Hukum Pidana Islam, Biografi Pemikiran Hazairin, dan yang kedua adalah Fikih Pariwisata Indonesia. Dua-duanya ini kebetulan adalah tugas akhir untuk memenuhi gelar, yang satu gelar sarjana, yang satu gelar magister, yang satu ditulis oleh penulis dari Sragen untuk memenuhi gelar sarjana di UIN Solo, yang kalau yang satu dari penulis Sumeneb pun untuk memenuhi gelar magister di UIN Sunan Kalijaga. Ini para pemateri sudah bergabung semua kan? Halo. Sudah Apa lengkap. kabar? Apa kabar Mas Taufik? Sehat Mas Adib. Oke. Wah, syukur ini. Kalau ya selanjutnya Mas Rosid, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat walafiat. Wah, Mas Adib. syukur ini. Ini dari Sumeneb ini Mas? Dari Sumeneb langsung. Untuk yang selanjutnya Mas Raha. Halo Mas. Siap Kakak Adib. Di rumah Mas? Di rumah ini. Brebes? Iya, di Brebes. Wah, syukur kalau gitu. Selanjutnya ada Mas Rozi. Iya, halo, assalamualaikum. Salam. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Ini saya pakai ini apa namanya? Sinyal ini apa namanya? Data seluler soalnya. Enggak Mas, asal nyambung gitu, asal terhubung, enggak putus-putus lah. Tadi coba pakai video itu agak apa namanya? Nge-lag gitu. Enggak Mas, enggak pakai video, yang penting lancar nyambung gitu, enggak putus-putus lah. Ini dari mana Mas Rozi? Saya ini apa namanya? Tinggal di Bantul, Mas. Oh, Bantul, Jogja ya. Pedalaman. Aslinya beliau asli Sumeneb kok Mas Adib. Benar banget. Bener Mas? Nggih. Oh, asli Sumeneb. Iya. Singkat waktu, ini ada sepatah dua patah dulu enggak Mas? Dari Enggak lah, saya langsung saja. Oh, langsung aja ya? Iya. Untuk mempersingkat waktu, ini sudah jam 10:04, langsung sesi pemateri dari narasumber pertama, yakni Mas Raha Bistara. Teman-teman biasa memanggil Kang Raha. Waktu dan tempat saya persilakan Mas untuk membahas 2 buku ini. Ini Monggo. enggak penulisnya dulu Mas Adib. Penulisnya setelah sampai aneh Mas. Nanti biar beri tanggapan lah. Oke. Atau konfirmasi, klarifikasi lah. Ini saya konfirmasi saya menanggap bukunya Mas Taufik ya. Bukan dua-duanya. Oke.
Dengar ya suara saya Mas Adib ya? Ya, Halo. lancar. Oke, siap Mas Adib. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wasyukurillah, ma ba'dah. Yang saya banggakan, tentu yang saya hormati pertama Mas Adio, selaku founder Diomedia. Ini pertama saya mengucapkan terima kasih dan merasa bangga Mas Adio karena semakin kesini tumbuh perkembangan Mas Adio sangat cepat, Diomedia itu sangat cepat ya. Apalagi kemarin sudah berani membuat gebrakan baru terkait dengan penerjemahan buku-buku yang dari luar, kemudian berani menerbitkan sesi disertasi, tesis, dan skripsi. Ini gebrakan baru dan saya merasa sangat bangga terhadap Diomedia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Adio selaku founder dari Diomedia telah mengundang saya gitu kan. Suruh meluncurkan atau launching bukunya Mas Taufik terkait hukum pidana Islam dalam kacamata Hazaidin. Kemudian yang saya hormati juga para penulis handal ya. Satu ada Mas Taufik Setiawan itu kan, selaku penulis tesis dan diterbitkan langsung oleh Diomedia Politik Hukum Pidana Islam ini gitu kan. Yang kedua yang saya hormati ada Kang Rosid ya, saya nyebutnya ini Kang Rosid gitu kan, selaku penulis buku fikih pariwisata. Kalau saya berguru dengan Mas Taufik di kontrakan ini menyebutnya buku FPI gitu kan, tapi bukan, mohon maaf ngapunten, bukan yang semacam demikian itu. Kemudian ada Mas satunya lagi saya lupa, yang saya hormati juga tentunya tidak kurang rasa hormat saya ya, Mas Rozi, tidak kurang rasa hormat saya terhadap beliau. Kemudian ada Mas Adib selaku moderator launching buku hukum pidana politik hukum pidana Islam dan fikih pariwisata. Pertama saya ingin mengapresiasi penuh ya terkait bukunya Mas Taufik Setiawan. Ini lahir dari skripsi beliau. Ketika itu karena kita sama-sama satu angkatan, tetapi beliau meninggalkan saya terlebih dahulu. Ternyata beliau lulus duluan itu kan, lulus duluan skripsinya yang sekarang dijadikan buku politik hukum pidana Islam dalam kacamata Hazairin tentunya. Saya mengapresiasi penuh penerbitan buku ini yang dilakukan oleh Diomedia dan kawan-kawan. Karena saya lihat belum ada ya buku terkait khususnya itu pemikiran Hazairin yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit seperti penerbit Indi. Ini tidak ada, saya kira, saya mencari itu tidak ada. Dan saya mengapresiasi penuh terkait buku ini. Kemudian saya juga ingin mengapresiasi bahwasanya buku ini menjadi mungkin bisa dijadikan rujuk bagi teman-teman PTKIN atau kampus umum yang dia konsen dalam kajian hukum pidana Islam terutama. Karena kemarin lihat statusnya Mas Taufik ini, buku ini dibeli langsung ya oleh Fakultas Hukum UIA. Ini kan kebanggaan tersendiri ya bagi Mas Taufik, kemudian Mas Nadio selaku penerbit gitu kan. Saya mengapresiasi penuh karena buku ini saya kira jarang yang membahas terkait gagasan Hazairin terutama di PTKIN. Ini jarang sekali, jarang skripsi yang membahas ataupun tesis ataupun disertasi di PTKIN yang konsen membahas buku pemikiran Hazairin. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf. Kemudian ketika saya membaca buku ini gitu kan, buku ini dilahirkan dari skripsi sahabat saya Mas Taufik Setiawan. Ternyata memang ada beberapa hal yang perlu dikaji secara serius karena ini adalah latar historisitas. Di dalam pengantar buku ini misalnya Kang Rosid menyebut bahwasanya Hazairin satu-satunya penggagas politik hukum pidana Islam atau hukum pidana Islam di Indonesia. Padahal kalau kita lihat ya banyak pemikir sebelumnya yang fokus dalam kajian hukum pidana Islam.
misalkan ada Hasbi Asidiki misalkan. Beliau juga pembahas pembaharu terkait hukum pidana Islam. Ya, Mas Taufik juga nanti di dalam bukunya menguraikan hal. Kemudian yang kedua adalah karena ini faktornya historisitas, pendekatan historis ketokohan. Seharusnya di buku ini dijelaskan bagaimana Hadzairin menerima kemudian melakukan pembaharuan terkait politik hukum pidana atau hukum pidana ini, jinayah. Kalau kita lihat misalnya dulu di Padang itu sudah melakukan yang namanya pembaharuan kurikulum terkait fikih Islam. Kalau teman-teman baca bukunya M. Yunus itu sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Padang Panjang pada tahun 1906 sampai 1908 itu sudah melakukan pembaharuan pendidikan terutama terkait hukum pidana Islam. Kurikulum yang diterapkan dalam pembaharuan hukum pidana Islam, hukum ya terutama hukum Islam ini salah satunya terkait kajian-kajian kitab klasik. Pertama ada Fathul Mu'in gitu kan. Kemudian ada Fathul Qorib, kemudian ada Iqna. Nah, di biografi yang dituliskan oleh teman saya, Mas Taufik, itu tidak menceritakan bagaimana Hadzairin membuat gerakan baru terkait pembaharuan hukum pidana Islam. Padahal kalau kita melihat sejarah pembaharuan di Padang sana, 1906 sampai 1908 itu sudah melakukan pembaharuan terkait kurikulum keislaman, terutama tentang fikih. Kalau misalnya, kalau kita melihat historisitas, pendekatan historisitas ketokohan, seharusnya Mas Taufik melihat yang pertama ketika Bagdo itu menguraikan bagaimana sepak terjang Hadzairin, itu sudah harusnya melihat ke sana. Saya kira Hadzairin pasti tahu siapa Abdul Karim Amrullah gitu kan. Siapa Syekh Jamil Jampe yang melakukan pembaharuan pendidikan Islam terutama di bidang fikih. Kita tahu misalnya Syekh Jamil Jampe itu kan pembaharu di bidang falak ya. Saya kira Hadzairin pasti paham maksudnya konsep yang digunakan Hadzairin terkait dengan pembaharuan hukum Islam, terutama terkait jinayah atau pidana, pasti membaca kitab-kitab klasik. Fathul Mu'in, Fathul Bari, Iqna, dan lain sebagainya, pasti membaca hal itu. Tapi di biografinya ini, Mas Taufik belum sempat menceritakan bagaimana perjalanan Hadzairin menerima kitab-kitab klasik yang dia dipelajari di suronya atau sama bapaknya. Harusnya kalau kita berbicara hukum Islam, fikih Islam, kita tidak bisa meninggalkan latar historis pembelajaran Hadzairin terkait dengan turos-turos keislaman. Tapi di sini belum disebutkan. Karena pendekatannya adalah historisitas ketokohan gitu kan. Kita harus bisa mendedarkan, mengembangkan bagaimana Hadzairin bisa menemukan formula baru. Tentu atas pembelajarannya terkait turos-turos keislaman itu tadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah di pendahuluan ataupun nanti di bab ketiga, bab keempat, mohon maaf gitu kan. Penulis Hadzairin terutama sangat mengkritik hukum Islam yang diterapkan oleh kolonial, terutama yang dikembangkan oleh Snogor Genji. Padahal kalau kita telah lebih mendalam dalam karangan-karangan Snogor Genji terutama itu kan, Snogor Genji ini salah satu pembaharu terkait hukum Islam di Indonesia. Makanya nanti Snogor Genji ini dalam politik pengetahuan Islamnya membagi mana ulama yang masuk dalam tatanan negara, mana ulama yang dia fokus memberikan pemahaman keagamaan di tingkat pesantren. Makanya disebut sebagai ulama penghulu kalau bahasanya Snogor Genji itu tadi. Gerakan pembaharuan ini tentunya kalau kita melihat secara seksama itu sudah dilakukan oleh kelompok-kelompok kolonial orientalis seperti Snogor Genji. Karena pada saat era kolonial, Mas Taufik juga mengkritik di bab-bab 3 itu
bahwasannya Hadzairin itu ingin meninggalkan hukum-hukum Islam yang itu digaungkan oleh kelompok kolonialisme kolonialis. Kalau kita lihat misalnya justru yang membentuk MUI cikal bakalnya dan Kementerian Agama adalah Sunan Gonja. Hari ini ada Kementerian Agama. Justru yang membuat lembaga tersebut adalah Sunan Gonja yang menyusun terkait dengan peraturan perkawinan, peraturan jinayah dan lain sebagainya itu Sunan Gonja. Kalau tadi di pengantar penulis mengkritik, kemudian Hadzairin juga mengkritik, kita harus tahu dulu pembaharuan itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Sunan Gonja. Makanya Gonja misalnya itu memilah mana ulama yang masuk dalam penghulu negara agama ketika umat muslim nikah, yang menikahkan bukan ulama pesantren lagi, tapi yang menikahkan penghulu yang ditunjuk langsung oleh pemerintah kolonial. Ini pembaharuan. Saya kira ini pembaharuan yang cukup dinamis walaupun problematik, ditolak oleh semua ulama-ulama seluruh Nusantara, tapi nyatanya itu terjadi sampai sekarang. Coba sekarang KUA itu kan bikinnya sebenarnya cikal bakalnya dari Sunan Gonja. Dan sekarang kita nikah juga misalnya, itu juga di Kementerian Agama yang dibuat oleh Sunan Gonja. Gitu. Oke, itu yang kedua. Kemudian kritik saya berikutnya adalah terkait politik hukum pidana Islam ini kan dicetuskan dalam bahasanya Mas Taufik itu suatu tajdid ya. Tajdid itu kalau saya menggunakan bahasanya Syekh Yusuf Qaradawi adalah mengembangkan fikih Islam secara substansial gitu kan. Kemudian mengembangkan metode-metode baru tanpa meninggalkan hal-hal yang bersifat azali terkait fikih Islam sendiri. Itu kalau menurut kata Syekh Yusuf Qaradawi dalam bidang fikih. Saya melihat di sini misalkan pembaharuan yang dilakukan oleh Hadzairin itu kan sebenarnya pengen memasukkan hukum pidana Islam dalam konsep kenegaraan. Tetapi tidak dituliskan pembaharuan hukum semacam apa yang ingin dilakukan oleh Hadzairin dalam konsep kenegaraan. Karena latar historisnya adalah melihat ketika konstituante itu negara kita, negara Pancasila yang sila pertama itu kan menjalankan syariat sebagai pemeluk agama Islam. Tetapi itu kan sejarahnya nanti dihilangkan oleh salah satu tokohnya Wahid Hasim sendiri kayak gitu. Nah, saya kira disertasi yang dikembangkan oleh Syafi'i Ma'arif memang melihat hal itu. Tetapi ketika ditarik dalam pemikiran Hadzairin gitu kan, sebenarnya yang ingin dikembangkan oleh Hadzairin itu metode hukum pidana yang mana? Jinayah kah? Atau apa gitu kan? Ini di sini tidak disebutkan secara spesifik. Disebutkan cuman ingin memasukkan hukum pidana Islam dalam konsep kenegaraan. Oke. Kemudian saya melakukan apa yang dikatakan Yusuf Qaradawi tadi, yang dikatakan tajdid setidaknya kalau kata Yusuf Qaradawi itu melakukan 3 hal penting. Dan ini saya belum ditemukan dalam buku ini. Pertama misalnya kalau kata Yusuf Qaradawi itu, saya lupa yang pertama itu memelihara inti bangunan lama. Artinya kalau hukum itu sudah dicetuskan, ya sudah itu dipelihara. Kemudian yang kedua, memperbaiki metode-metodenya. Kira-kira apakah ada hukum pidana Islam yang metodenya belum bagus, kemudian diperbaikilah, itu proses tadi. Kemudian yang ketiga adalah memasukkan unsur-unsur baru yang itu bisa membangun metode-metode lama. Itu kalau dalam kacamata Yusuf Qaradawi kayak gitu. Dan saya juga belum melihat ya, maksudnya pembaharuan yang ingin disampaikan oleh Hadzairin dalam kasus ini hukum pidana itu bagaimana? Misalnya kita lihat dalam kitab Fathul Mu'in misalnya.
Dalam bab jinayat misalnya, kalau kita lihat dalam bab jinayat Fathul Mu'in itu disebutkan dalam alinea kedua itu hukum pidana atau itu bisa bisa selesai ketika keluarga yang dibunuh, maksudnya keluarga dari yang terbunuh itu bisa memaafkan, kemudian hukum itu lantas sudah selesai. Diksinya bentar, saya lupa diksinya itu. Saya mungkin bacakan dulu sebentar. 253. Ini diksi dari jinayat dalam kitab Fathul Mu'in. Bunyinya begini. Wabil qawadi awil afwi la tabqa talabatul ukhrawiyah. Itu diksi dari Fathul Mu'in. Tentu kalau orang-orang ya, kalau misal kita melihat latar historis ketokohan, kita tidak bisa meninggalkan apa yang dulu pernah dipelajari oleh Hajairin. Tentu kalau kita berbicara Padang misalnya, Padang Pajang, pasti karena kurikulum pertama dalam memahami kerangka fikih Islam, dia tidak bisa melepaskan dari teks-teks klasik, terutama Fathul Mu'in. Kenapa di bab 4 gagasan Hajairin ditolak oleh tokoh-tokoh tradisional? Sebenarnya tokoh tradisional ini sudah mengembangkan pembaharuan di lingkup pesantren. Maka mohon maaf, di kita tradisi pesantren itu pasti ada namanya setiap mingguan itu, saya lupa bahasanya itu, melakukan kajian terkait hukum Islam. Kira-kira apakah misalnya kalau kita mengutip kitab Fathul Mu'in, apakah Fathul Mu'in itu sudah likulli zaman wal makan? Karena di bukunya Mas Taufik ini disebutkan harusnya hukum ini mengikuti perkembangan zaman, likulli zaman wal makan. Sama, tradisi pesantren juga setiap minggu melakukan kajian semacam demikian, melihat bagaimana konseptualisasi terkait hukum-hukum fikih yang kita kaji selama ini. Makanya ya kita tidak heran ketika misalkan gagasan Hajairin ini banyak ditolak oleh ulama-ulama tradisional, karena ulama-ulama tradisional sebenarnya setiap minggu mengkaji hal itu, entah dimanapun, entah itu di surau, entah itu di pesantren, entah itu dalam bidang, pasti kan setiap minggu melakukan namanya bahasul masail atau mengkaji hukum-hukum fikih itu tadi. Itu. Maka saya di sini juga belum melihat sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Hajairin di skripsi ini itu ingin melakukan pembaharuan seperti apa. Yang saya tangkap itu kan Hajairin ingin melakukan hukum pidana ini masuk dalam konsep kenegaraan. Tapi hukum pidana yang seperti apa? Itu. Nah, kemudian ya jelas ya, saya mengapresiasi penuh terkait dengan buku ini. Buku ini saya kira wajib dibaca bagi siapapun, terutama mereka yang mengkaji terkait hukum pidana Islam ya. Karena buku ini memberikan pengantar angin segar terkait gagasan Hajairin yang selama ini kita belum memahami hal itu. Terutama bagi teman-teman yang dia kuliah di jurusan hukum pidana Islam. Kita juga harus bisa memahami secara keseluruhan, secara universal gagasan-gagasan yang dikembangkan oleh Hajairin itu seperti apa. Karena kalau misalkan kita hanya beranggapan oh ini penting nih melakukan tajdid, melakukan pembaharuan gitu kan. Oh ini memang harus kita ambil, harus kita angkat dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yang saya yang keempat itu saya ingin mengkritik bagaimana teori yang digunakan oleh teman saya Muhammad Al-Asmawi itu tadi. Saya tidak melihat bagaimana teori itu ingin melihat gagasan Hajairin, saya belum melihat di bab 4. Ya mungkin Mas Taufik sudah memberikan pengantar di paragraf pertama terkait dengan kerangka teoritis yang dikembangkan oleh Muhammad Said Al-Asmawi itu, tapi belum melihat secara mendalam kira-kira teori Muhammad Said Al-Asmawi ini untuk melihat sisi yang mana dalam hukum pidana Islam, terutama terkait pemikiran Hajairin. Saya belum melihat itu di bab 4. Karena sebenarnya kerangka teori itu kan untuk menganalisa sebagai pisau analisa terkait gagasan Hajairin itu tadi. Tapi saya belum melihat di bab 4 kayak gitu. Kemudian masukan saya yang berikutnya adalah kita belum melihat konseptual
realisasi gagasan Hazairin terkait dengan kasus-kasus kebudayaan di arus bawah. Ini kan konsep Hazairin masih berupa yang bersifat universal, belum masuk ke dalam hal yang lebih substansial. Misalkan kasus pembunuhan di kota mana itu belum dijelaskan di sini dengan menggunakan konsep yang dikembangkan oleh Hazairin, cara penyelesaiannya bagaimana. Misalkan ada kasus pembunuhan di Surakarta, itu kan mengatasnamakan mohon maaf ormas Islam, ketika menggunakan konsep pembaharuannya Hazairin itu seperti apa, itu belum dijelaskan sama penulis itu. Oke, mungkin itu Mas Adib dan kawan-kawan terkait pengantar dari saya. Mohon maaf karena saya bukan, sekali lagi Mas Ngadio, Mas Taufik dan kawan-kawan, karena saya bukan jurusan hukum ya, jadi tidak terlalu mendalami terkait dengan hukum itu tadi. Terima kasih Mas Adib. Saya kembalikan Mas Adib, itu pengantar dari saya. Terima kasih. Wallahumma taufiq ila pamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Adib ada nggak? Iya, kayaknya sedang di perjalanan dengan mobil. Mungkin ada sinyal karena perjalanan ke Blora, ke rumah mbahnya. Pengantar yang sangat menarik dari Mas Raha, dosen muda intelektual UIN Raden Mas Said dan juga founder Damarku ID, luar biasa. Karena ini peluncuran 2 buku, ini juga di internet saya juga unstable. Internet saya itu koneksi juga unstable, tapi masih bisa didengar ya? Masih ya? Masih Mas, aman. Amin. Oke. Kayaknya kita langsung ke penulisnya Mas Taufik dulu deh. Silahkan ditanggapi atau ingin memberikan klarifikasi juga boleh. Silahkan. Nanti setelah ini Mas Rozi, nah setelah itu baru Mas Roshid. Nah nanti teman-teman yang sudah baca atau belum baca mau kepo 2 buku ini juga boleh. Silahkan. Baik Mas. Dengar ya Mas suara saya ya? Ya jelas. Dengar Mas, dengar. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak pada Mas Nadio yang sudah menerbitkan buku dari terima kasih juga kepada Mas Raha yang sudah membedah buku ini, dan Abah Rosid yang sudah memberikan pengantar, dan teman-teman yang derek untuk ikut terembuk dalam membahas mengenai tentang buku politik hukum pidana Islam ini. Baik, sebenarnya saya akan memulai mengenai tentang dilematisasi saya terhadap jurusan hukum pidana Islam ini. Kenapa di PTKIN ini dibuka jurusan ini? Karena pengalaman saya ketika saya belajar tentang hukum pidana Islam ini, atau kita juga bisa sebut sebagai fikih jinayah, ini dalam konteks di Indonesia memang dalam sistem legalitas belum diterapkan secara maksimal ya. Dalam arti itu dalam konsep hukum pidana nasional pun masih dalam warisan kolonial. Nah, kenapa PTKIN itu menjadi penting membuka jurusan ini? Apakah memang ada relasi sosial atau relasi kuasa atau relasi historis yang melatar belakangi adanya jurusan ini dibuka di PTKIN, terutama di UIN di di Pulau Jawa, terutama ada di Semarang dan ada di Solo. Nah, dalam kemarin pas waktu reakreditasi jurusan, saya juga salah satu ikut karena sebagai alumni, dan pernah ditanya oleh Pak Asesor mengenai tentang pertanyaan ini nanti juga akan sampai ke buku ini, Mas Nadio dan teman-teman. Jadi pertanyaan asesor itu Pak Sudirman Hasan dari Dekan UIN Maulana Malik Ibrahim, kenapa Solo membuka jurusan hukum pidana Islam? Apa urgensi jurusan ini, terutama dalam konteks sosial?
Nah, ini menjadi semacam pertanyaan yang menurut saya jawaban pada waktu itu pimpinan-pimpinan terutama dekanat dan kaprodi jurusan malah mengkaitkan untuk mengcounter terorisme yang terjadi di Solo. Padahal kalau kita lacak dalam catatan sejarah, ada buku hukum pidana dalam Islam itu terbit ternyata ada di Solo. Penerbitnya AB Siti Samsiah itu tahun 1958 yang nulis HMK Bakri. Nah, ternyata juga kenapa saya mengangkat hukum pidana ini untuk menelusuri tokoh itu salah satunya karena ketika saya membaca buku-buku diktat hukum pidana Islam itu tidak semata-mata langsung universal atau mengetahui di mana peran-peran tokoh hukum di Indonesia yang mempengaruhi adanya kelahiran jurusan ini atau prodi ini. Nah, ini menjadi menurut saya dalam buku-buku misalkan Pak Makhrus Munajat gitu ya, atau Pak Beni Mustafa. Di situ hanya konsep hukum pidananya saja, tapi tidak dijelaskan siapa yang membawa hukum pidana Islam ini ke Indonesia. Bagi saya untuk mengetahui ini, saya membaca dan diberi buku, diminta difotokopi oleh dosen saya. Akhirnya saya menemukan ada salah satu tokoh ini, namanya Profesor Razairin. Lebih tepatnya beliau dulu kelahiran Bengkulu, Mas Raha. Ya agak ke timur sini ya daripada ke Padang gitu ya. Padang kan agak ke barat ya. Nah, dari situ saya mencermati beberapa gagasan-gagasannya. Kenapa saya juga memilih diksi politik hukum pidana Islam itu? Karena terjadi perdebatan yang luar biasa ketika Snog Horgonyo dia menuliskan atau dia seorang orientalis dengan kedudukan kolonialisme ini kuat ya. Dia merubah sistem tatanan hukum yaitu dengan teori resepsi. Dengan teori resepsi ini dia mengatakan disebarluaskan di masyarakat pribumi, Mas, dan mengatakan hukum Islam itu tidak dapat berlaku ketika bertentangan dengan hukum adat. Jadi lebih mendahulukan hukum adat dulu ketimbang hukum Islam. Ini berbeda dengan teori yang disampaikan oleh Van Vollenhoven di teori reseptie and complexude. Van Vollenhoven dia sebenarnya lebih cukup sebelum teori lebih netral dalam arti pribumi yang mayoritas beragama Muslim itu bisa menerapkan keperibadatan ataupun keagamaan dalam proses ini hukum dengan sesuai keagamaan yang diyakininya. Nah, adanya benturan diubah oleh Snog Horgonyo ini, salah satu Hazairin ini mengatakan teorinya Snog Horgonyo ini adalah teori iblis. Teori yang sebenarnya menyesatkan masyarakat pribumi bahwa lebih mendahulukan teori adat ketimbang hukum Islam itu sendiri. Itu secara garis besarnya saya mengacu judul itu dari situ. Ada perdebatan yang cukup signifikan di masa kolonialisme. Maka kemarin pas waktu ujian itu ditanya, ini lebih condong kepada politik hukum atau sosiologi hukum gitu. Waktu itu juga bingung. Ternyata ini masuk dalam ranah politik hukum. Nah, jadi memang tadi sudah dibahas mengenai tentang panjang lebar sama Kang Raha. Cukup menarik sekali ya dari gagasannya Kang Raha. Saya akan beberapa menjawab terkait dengan pertanyaan tadi. Ada juga yang di sini. Kenapa di dalam proses dia sama Hazairin ini saat dia melihat teori ini mengatakan teori iblis karena dia tidak terima bahwa hukum Islam itu dinomorduakan untuk sebagai sandaran orang-orang yang beriman untuk melaksanakan pada Tuhan yang Maha Esa dan Rasulnya tentunya di situ ada konteks itu. Awal mulanya masalah
kenapa hukum ini saya angkat. Nah, Hajairin ini salah satunya tokoh yang terpengaruh dari tafsir Al-Manar Muhammad Abduh. Nah, itu sangat kerasa sekali di dalam buku-bukunya. Nanti dia akan mengutip tokoh-tokoh itu untuk dikembangkan dalam konsep hukum pidana. Hajairin menurut saya dia memiliki pemikiran yang cukup maju ya. Meskipun tadi sudah disampaikan Karaha, Profesor Hasbi Asidiki juga dia pernah menulis tentang hukum Islam. Tapi kalau sepengetahuan saya, secara signifikan atau secara khusus dan mendalam, saya belum pernah membaca bukunya Prof. Hasbi mengenai tentang jinayah Islam itu sendiri, secara khusus loh ya. Ada. Nah, kalau pemikiran Profesor Hajairin ini bagi saya lebih maju, karena di satu sisi dia tidak hanya sebagai cendekiawan, Mas Dio. Dia pernah juga sebagai negarawan, dia pernah juga terlibat dalam partai politik, dan dia pernah juga menjadi seorang menteri, sekaligus dia mengabdikan di akhir hayatnya nanti di Universitas Indonesia. Nah, dia meyakini betul bahwa hukum Indonesia yang akan hukum pidana Islam yang dia akan kembangkan itu tidak akan bisa terjamah oleh masyarakat luas manakala dia tidak ada di struktural politik, Mas Dio. Jadi dia sangat penting sekali untuk terlibat langsung untuk menyuarakan kepada para pimpinan-pimpinan politik yang tidak hanya serta mengajarkan fikih itu dalam tataran pesantren saja, tapi lebih kepada masyarakat yang cukup luas. Karena hukum itu, kembali lagi, hukum itu adalah produk politik ya. Mau nggak mau, kalau misalkan hukum bisa diterapkan, atau hukum aturan itu bisa diterapkan untuk masyarakat luas, salah satunya harus berkecimpung dalam dunia politik. Setidaknya menyuarakan aspirasinya atau gagasannya itu di ruang-ruang politik. Nah itu. Kemudian yang juga saya mau tanggapi adalah mengenai tentang teori yang saya gunakan ini dalam buku ini. Kenapa saya menggunakan teori dari tokoh Mesir? Beliau juga seorang hakim, namanya Muhammad Said Ashimawi ini, dalam buku Nalar Kritis Syariah. Karena saya menganggap begini, teori ini sangat layak digunakan untuk menjawab pemikiran Hajairin dalam konteks keindonesiaan, karena teori dia itu mengatakan hukum itu dapat berlaku ketika budaya masyarakat sekitar itu juga mendukung dengan adanya hukum itu. Tapi kalau masyarakat tidak mendukung dengan hadirnya hukum di situ, itu memang dalam arti masih susah untuk diterapkan. Maka dalam konteks ini saya memiliki semacam cara pandang bahwa teorinya Said Ashimawi ini saya bisa gunakan dalam konteks Hajairin ini. Meskipun nanti pada prakteknya apakah sudah dilaksanakan, apa sudah berlaku hukum pidana Islam ini di Indonesia. Tapi setidaknya itu sudah mempengaruhi dalam konteks tataran masyarakat, terutama di Aceh, Mas, teman-teman semua. Di Aceh di sana ada undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999, ini pasca reformasi ya. Tapi di situ pemberlakuan tentang syariat Islam atau konsep ketatanegaraannya atau konsep hukumannya itu berdasarkan syariat Islam. Nah, meskipun juga nanti dalam prakteknya, dalam konsep jinayah pun di sana masih ada juga beberapa hukum yang dicambuk, misalkan dicambuk itu sudah dieksekusi melalui cambuk itu. Tapi kalau dalam konsep yang tadi disampaikan Mas Raha, konsep mengenai tentang kisos diat ini juga menjadi menarik. Salah satu jarimah dalam hukum pidana Islam itu kan ada 3. Yang pertama adalah kisos diat, manakala
hukuman harus dibalas dengan hukuman yang sama. Misalkan hukum mati harus dihukum mati. Tetapi ada hal yang berbeda ketika keluarga korban memaafkan dan keluarga korban harus membayar atau tersangka harus membayar diat. Diat ini seperti ganti rugi yang sudah ditetapkan oleh keluarga korban sesuai dengan keinginan keluarga korban. Nah, itu nanti dalam konsep hukumannya itu bisa beranu damai gitu ya, bersifat damai. Nah, kalau kita bisa melihat kasus yang terjadi, pernah terjadi kan kita mendengar dulu ada TKI ya, yang pernah mau diperkosa di Arab, dan di sana sudah mau dihukum mati. Tetapi ada banyak relawan Indonesia yang mengumpulkan koin supaya bisa membayar diat. Nah, konsep-konsep hukum pidana ini sebenarnya memang hukum yang keras, hukum yang menurut saya berangkat dari masyarakat Timur Tengah, gitu ya. Tetapi ternyata dalam seiring berjalannya waktu itu ada kalanya Azairin juga bisa membahas ini mengenai tentang dia menyampaikan gagasannya, salah satunya juga adalah negara tanpa penjara. Nah, di negara tanpa penjara ini, bagi saya sebagai seorang penulis, dia sudah berpikir maju bahwa konsep negara ini sudah tidak relevan, terutama di masyarakat ya, di masyarakat untuk membuat jera para pelaku kejahatan. Bahkan di koran Kompas dulu tahun 2015 atau 2016 ya, saya membaca itu di Jambi atau di daerah Kalimantan ya, saya agak lupa. Nah, itu sampai ada pemberitaan bahwa masyarakat yang banyak melakukan kejahatan, maksudnya di sel itu banyak karena orang-orang di penjara, itu bahkan ada yang kabur karena saking sumpeknya penjara itu sendiri. Di satu sisi kalau melihat konteks yang sekarang, apalagi dalam hukum modern sekarang ya, ada namanya di Kementerian Hukum dan HAM itu ada gerasi, terus afirmasi, terus apalagi surat berkelakuan baik itu. Nah, itu justru di satu sisi bukan memberikan efek jera, tapi justru malah meringankan beban hukuman yang seharusnya diterima oleh para pelaku kejahatan, justru malah bisa dibayar, kadang kala begitu difasilitasi, kadang kayak gitu. Nah, itu membuat keadilan hukum itu justru malah tidak nampak. Nah, maka kemudian gagasan dari Hazairin ini, salah satunya tadi negara tanpa penjara, saya menganggap bahwa Hazairin ingin mengutarakan gagasannya bahwa penjara ini sudah tidak relevan, sehingga harus menggunakan konsep hukum pidana Islam di Indonesia. Dalam konsepnya ini, sebenarnya yang paling menarik nanti adalah bagaimana dia mengkaitkan prinsip-prinsip atau dasar-dasar itu dengan menggunakan undang-undang. Nah, ini sudah ditulis juga gagasannya Hazairin ini, terutama bagaimana dia bisa menyantolkan hukum pidana Islam supaya bisa diterima sebagai sumber hukum material, terutama dalam konsep hukum pidana, itu tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 29. Di situ ada nanti ditafsirkan 2 ayat yang mengatakan bahwa seorang warga negara itu boleh melaksanakan hukuman sesuai dengan ajaran-ajarannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada juga mengenai tentang prinsip ya, prinsip di pasal itu juga sebenarnya. Di pasal itu juga itu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk melakukan memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, maksud saya dalam 2 ayat ini, di dalam pasal 29 ini ingin mengatakan, Hazairin ini mengatakan
ini bisa dijadikan dasar untuk merujuk umat muslim dalam melegalkan atau dalam melaksanakan konsep hukum Islam di Indonesia, terutama dalam arti ini hukum pidana Islam. Meskipun kadangkala saya sendiri pun masih dilema bagaimana konsep pelaksanaannya. Tentu dalam konsep pelaksanaannya sebenarnya mau tidak mau harus banyak orang yang terlibat dalam tataran politik. Karena kalau hanya tataran di dalam tidak non struktural ya Mas ya, tidak struktural itu kadangkala hanya menjadi wacana saja, tidak bisa menjadi legal formal yang bisa mengikat masyarakat yang cukup luas. Nah, barangkali itu dulu Mas tanggapan dari saya. Nanti bisa ditanya jawab atau diskusiin lah ya. Saya sampaikan ke lagi Mas Dio. Iya. Adip sudah bisa gabung lagi? Oh iya. Maaf ya teman-teman semuanya tadi terlempar dan bisa gabung lagi. Ini Mas Adi, Ya, terima kasih atas paparan konfirmasi tadi, Mas Taufik. Mas Taufik kan tadi ngomong ini yang tentang Hajairin lahir di Bengkulu kan ya. Di buku ini dituliskan di Bukit Tinggi. Begitu saja. Begitu Mas Adi, silakan dilanjutkan. Oh, menarik ini. Saling Iya. mengingatkan lah, saling mengingatkan. Betul. Dan oh ya, terima kasih tadi atas paparan yang menarik dari Mas Taufik Gustiawas selaku penulis buku Politik Hukum Pidana Islam. Membaca reaktualisasi pemikiran Hajairin. Ya tadi Mas Taufik sudah menjelaskan gimana mengaktualisasikan kembali gagasan-gagasan yang sudah Hajairin wariskan ya. Kita mungkin di zaman sekarang bisa dibilang sebagai generasi setelah Hajairin lah, tinggal meneladankan lah begitu ya. Jadi bisa dibilang secara sederhana kalau kita mempelajari hukum pidana Islam sama dengan kita membendung terorisme, membendung radikalisme lah. Itu menurut jurusan PTKI ya kan ya. Kampus moderasi Mas. Kampus moderasi. Iya, kampus moderasi. Kayaknya isu-isu moderasi beragama itu ya akan terus digaungkan, perdamaian, peace generation, moderasi itu akan terus digaungkan. Ya. Ini pembahasan bagian pertama soal buku hukum politik pidana Islam yang tadi sudah dibedah oleh Mas Raha dan juga ditarakan oleh Mas Taufik. Baru saja selesai, baru saja kita simak. Lalu kita berlanjut ke bagian kedua. Ini untuk sesi buku Fikih Pariwisata Indonesia, Dialektika Fatwa Pariwisata Syariah dan Paradigma Islam Rahmatan lil Alamin. Ini juga buku baru terbitan Diomedia, terbit bulan November tahun kemarin, tahun 2022. Buku ini sangat menarik ya dan punya cukup momentum juga melihat banyak sekali destinasi-destinasi wisata atau pelayanan untuk kita menikmati destinasi tersebut ada embel-embel syariahnya lah, maksudnya ada aroma-aroma agamis gitu loh. Sebenarnya menarik juga untuk kita bahas, kita bedah. Kebetulan ini juga telah diteliti oleh Mas Rosid sebagai
mana tesisnya yang sudah diutarakan di sini. Sebenarnya sewaktu mendengar pariwisata syariah, mungkin ya bagi sebagian orang menganggap apa sih sebenarnya pariwisata syariah itu? Apakah sewaktu kita menuju ke sana untuk bayar di loket pintu masuk itu bayarnya pakai bank syariah atau apalah gitu. Nah sebenarnya ada juga apa ya persoalan identitas sebenarnya sewaktu mendengar pariwisata syariah ini. Saya tidak akan berlama-lama, langsung saja buku Fikih Pariwisata Indonesia ini akan dibedah oleh Mas Rozi. Waktu dan tempat saya persilahkan Mas Rozi, monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya nggak pakai Waalaikumsalam video ya, saya warahmatullahi wabarakatuh. Ya terpentar nggak apa-apa. berkali-kali soalnya. Oke, santai aja. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya berterima kasih kepada penerbit Dio Media ya, yang mana menjadikan salah satu pembicara ya, atau memang dari pemerintahan Mas Rosid yang meminta saya menjadi salah satu pembedah buku terkait masalah fikih pariwisata Indonesia ini. Jujur awalnya saya itu kurang berkenan awalnya. Artinya karena concern terkait pariwisata syariah baru saya ketahui seperti itu. Makanya sempat waktu itu saya bilang sama Mas Rosid, ada gak kira-kira teman-teman yang bisa menjadi salah satu pembedah buku ini gitu. Ternyata Mas Rosid bersikukuh menjadi memilih saya untuk menjadi salah satu pembedah buku ini gitu. Ya oke, tanpa berlama-lama buku ini ya sama seperti yang diutarakan oleh Mas Raha Bistara ya. Tapi kan kalau Mas Taufik mengangkat terkait masalah politik pidana dalam pemikirannya Hezairin dalam bentuk skripsi ya. Tapi untuk buku Mas Rosid ini yang berjudul Fikih Pariwisata Indonesia ini dalam bentuk tesis ya. Di mana awal gagasan dilahirkannya buku ini tidak lain dari tesis yang Mas Rosid buat gitu terkait masalah fikih pariwisata, yang mana awal penulisannya beliau menyampaikan terkait kegelisahannya terkait masalah keberadaan pariwisata syariah itu ya. Artinya Mas Rosid ini memunculkan kasus-kasus salah satunya yang terjadi di Aceh ya, di mana Mas Rosid ini menyampaikan bahwasanya pariwisata syariah ini terjadi ambiguitas lah di antara masyarakat, itu membelah dua gitu, ada yang menerima dan ada yang menolak terkait masalah pariwisata syariah sendiri seperti itu. Oke. Terkait masalah fikih pariwisata syariah ini secara yuridis ya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Di samping itu terkait masalah jaminan produk halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Tapi ini kan dalam konteks undang-undang yang sifatnya nasional ya. Yang dipilih oleh Mas Rosid ini terkait masalah fatwa terkait
pariwisata syariah yang mana diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 108 garis miring DSN MUI garis miring 10 tahun 2016, di mana ya, fatwa ini mengangkat tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Untuk beberapa bagian di daftar isi ini kan mencakup beberapa hal terkait masalah pariwisata, terkait masalah pendahuluannya, terkait buku yang menyorot tentang Fatwa DSN nomor 108 tahun 2016, yang mana Mas Rosid mengkombinasikan kayak semacam mengkorelasikan dengan paradigma Islam yang rahmatan lil alamin seperti itu, di mana fatwa ini tidak hanya dipandang tidak menjadi lawan tanding gitu loh, mereka menjadi salah satu dua hal yang bisa disatu padankan. Saya langsung ke bab 4 ya, karena kan untuk bab 2 dan bab 3 ini kan terkait masalah standar pariwisata ya. Ini terkait masalah definisi fatwa di sini yang ada di halaman 96 gitu. Di sini Mas Rosid kayak semacam memberikan keterangan terkait masalah halo. Ya, Halo. Ada gangguan ya? Enggak, Pak, masih kita dengar. Oh ya. Oke. Di bab 4 sendiri itu kan halo. Halo. Iya, lancar. Oke. Untuk artinya di bab 3 sendiri itu kan Mas Rosid menguraikan terkait masalah gambaran umum terkait masalah fatwa. Di sisi yang lain tentang kedudukan fatwa dalam hukum Islam dan nasional. Dan ketiga itu terkait masalah urgensi fatwa, yang mana dalam pada halaman 96 ini ada beberapa hal yang bisa diurai ya terkait masalah urgensi fatwa itu, terkait masalah pariwisata syariah sendiri, yang mana halo. Halo, Pak. Hadir. Lancar. Saya sorry ini agak terbata-bata ini. Oke. Pada intinya buku ini mengurai terkait masalah ambiguitas terkait masalah fatwa DSN MUI itu sendiri, di mana di bab 3 itu mungkin nanti ditambahi oleh Mas Rosid sendiri ya, terkait masalah pariwisata syariah dalam kerangka Islam rahmatan lil alamin itu. Artinya Mas Rosid dalam
perumusan masalahnya itu kan memberikan pertanyaan terkait masalah mengapa fatwa DSN MUI nomor 108 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah cenderung eksklusif. Dan yang kedua terkait masalah sejauh mana fatwa DSN MUI nomor 108 tahun 2016 terkait pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah itu apa sesuai kerangka Islam rahmatan lil alamin seperti itu. Adapun yang ketiga, Mas Rosid ini paradigma Islam rahmatan lil alamin ini lebih memakai rujukan ini ya Pak Hamim Ilyas dan pandangan Sarbini Bahben ya, di mana yang dirujuk itu terkait masalah fikih akbar atau prinsip-prinsip teologis Islam rahmatan lil alamin. Sampai itu yang dirujuk Mas Rosid itu pandangan Sarbini ya, Bahben terkait masalah filsafat pariwisata sebuah kajian praktis. Yang dijadikan salah satu pondasi teologi filsafi ya untuk bagaimana produk yang dilahirkan oleh DSNU ini bisa memberikan dampak positif artinya. Karena kan pariwisata syariah sendiri tidak hanya diperuntukkan untuk kalangan muslim saja gitu. Bagaimana fatwa DSNU ini mengakomodir kebijakan-kebijakan yang rahmat seperti itu. Artinya bagaimana kebijakan terkait masalah pengelolaan pariwisata yang memang mengakomodir para turis non-muslim itu. Karena kan acuan tentang pariwisata syariah ini kan masih belum ada aturan baku ya terkait masalah kebijakan hukumnya itu. Yang dijadikan patokan yang mesti fatwa DSN MUI gitu. Yang mana menjadi payung hukum terkait masalah pariwisata syariah itu sendiri. Mungkin itu dulu ya dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh Mas Rosid terkait masalah buku yang dilahirkan dari Mas Rosid ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Kak Adri. Halo, ya. Terima kasih atas pemaparannya Mas Roji. Cukup singkat padat ini dari Mas Roji tadi ya. Langsung saja ini kita bergeser ke narasumber selanjutnya. Ini ada Mas Rosid. Teman-teman biasa memanggilnya Abah Rosid, teman-teman Solo namanya. Abah Rosid. Mungkin Mas Rosid bisa melanjutkan ya apa yang tadi sudah disinggung sekilas oleh Mas Rozi. Oke. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mas Adib atas waktunya. Dan pertama saya sebetulnya ingin mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Mas Dio sebagai founder penerbit Dio Media yang sekaligus juga sudah berkenan menerbitkan karya saya yang sederhana ini, tetapi insya Allah ada manfaatnya juga begitu. Dan sebetulnya selain kita mendiskusikan atau merayakan atau tasyakuran lah peluncuran buku saya dan buku Mas Taufik, momen ini menurut saya juga sebagai momen nostalgia ya, temu kangen lah istilahnya di antara kita. Karena jujur saja saya sendiri dengan khususnya Mas Taufik, kemudian juga Kang Raha dan kakak saya Fathur Rozi yang itu kira-kira ketemu terakhir setahun yang lalu.
Sementara dengan Mas Adib, ini kira-kira 3 atau 4 bulan yang lalu ketemu terakhir di Surabaya. Dan dengan Mas Dio masih belum ketemu sama sekali. Jadi ini Ini sekarang benar-benar ketemu di layar. jadi ini benar-benar kesempatan yang sangat berharga Mas Dio bagi saya. Saya sudah diperkenankan untuk ngobrol buku saya, sekaligus juga bertemu bersua kembali dengan kawan-kawan saya yang keren-keren cadas ini, yang dari Jawa bagian tengah. Begitu. Nah, baik. Terima kasih Mas Razi, tadi sudah memberikan semacam muqaddimah, semacam esensi pokok pikiran besar dari buku saya, dan ternyata pemahaman Mas Rozi itu cukup esensial, cukup bisa memberikan semacam pengantar atas buku saya, meskipun saya ngasihnya cukup terlambat sih, karena mendadak juga kemarin saya nunjuk beliau sebagai pembicara begitu. Tetapi intinya begini, saya ingin bilang begini. Pertama-tama memang kalau kita mendengarkan atau membaca sekilas judul Fikih Pariwisata Indonesia, ini sepintas kedengaran konservatif, Mas. Artinya begini, sekarang kan marak ya, apa sedikit ada label syariah gitu, dikit-dikit ada label halal, dikit-dikit di syariatisasi, kira-kira begitu di dalam setiap sektor kehidupan. Tetapi sebetulnya kehadiran buku ini itu merupakan counter discourse attack terhadap upaya-upaya sekelompok orang yang berusaha menjadikan Islam sebagai alat untuk mengintimidasi, sebagai alat untuk untuk curiga terhadap kelompok liar. Gitu. Nah, tetapi sebelum ke situ, saya ingin menyampaikan beberapa masalah yang ini juga menjadi menjadi kekhawatiran akademik, pertimbangan akademik saya sehingga mengambil tema ini begitu. Nah, mulanya memang berbicara diskursus pariwisata di Indonesia sebagaimana tadi disinggung, itu memang kita akui masih mengalami beberapa masalah ya, atau ambiguitas dalam bahasa Mas Razi tadi. Sekurangnya ada 2 hal. Yang pertama adalah percakapan tentang pariwisata Indonesia atau pariwisata halal di Indonesia itu ya belum memiliki perangkat hukum legal formal yang memadai begitu, yang spesifik, yang secara khusus berbicara tentang pariwisata syariah atau pariwisata halal. Kalau kita mundur nih, misalnya 2014, kita punya peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 2 tahun 2014 itu tentang penyelenggaraan hotel syariah. Tetapi setelah 2016 peraturan itu juga dicabut karena dianggap ya kurang relevan mungkin ya dengan perkembangan wisata atau hotel mutaakhir gitu. Akhirnya sampai sekarang kita belum memiliki perangkat hukum legal formal. Sementara di sisi lain pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini selalu menggembor-gemborkan, mendorong agar semua wilayah, daerah-daerah khususnya yang strategis ini mengembangkan apa yang disebut sebagai wisata syariah atau halal. Sementara prinsipnya, dasar-dasar filosofisnya atau perangkat hukumnya belum dirancang secara memadai gitu. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, seperti yang tadi juga disinggung oleh Mas Razi dan di bagian latar belakang di Prakata juga saya sampaikan, kita belum punya literasi yang memadai tentang apa sih sebetulnya esensi atau hakikat dari pariwisata syariah itu sendiri. Sehingga oleh karena literasi kita itu tidak memadai atau dangkal pemahaman tentang pariwisata syariah, banyak pariwisata syariah yang diselenggarakan yang salah paham. Salah satu contoh tadi yang saya juga sampaikan dalam buku ini, antara lain kejadian di Aceh misalnya ya, itu di Pulau Banyak 2021 kemarin, di Pulau Banyak itu dia mau didesain sebagai wisata syariah, ceritanya gitu. Nah, sebelumnya di situ banyak anjing. Akhirnya anjing itu dimusnahkan tanda kutip ya sama para aparat polisian, Satpol PP juga, akhirnya anjing itu pun meninggal dunia gitu. Nah,
peristiwa itu sama sekali tidak syariah menurut saya. Itu sangat memilukan karena anjing bisa meninggal dunia alasan pariwisata halal atau pariwisata syariah. Padahal anjing sama-sama makhluk ciptaan Tuhan, lepas dari apakah itu halal atau haram menurut salah satu madhab fikih yang ajarannya juga diadopsi dalam fatwa pariwisata syariah yang saya kaji ini. Nah, itu salah satu beberapa masalah. Kemudian juga di sisi yang lain, tadi juga disinggung oleh Mas Adib, ada sensitivitas atau sentimen sara di sana ya, identitas lah, identitas agama. Nah, adalah sesuatu yang wajar ketika isu pariwisata syariah atau halal ini dihembuskan di daerah-daerah wisata strategis yang notabene tidak beragama Islam dia. Kayak di Bali misalnya, maka tak pelak ketika dulu 2016 fatwa ini digulirkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan didorong juga oleh pemerintah ya. Nah, itu mendapatkan penolakan yang luar biasa di Bali gitu. Di Bali. Karena bagaimanapun kita harus akui bahwa label syariah atau halal itu merepresentasikan salah satu ajaran agama tertentu yaitu Islam gitu. Nah, dari beberapa masalah atau ambiguitas itulah sehingga kemudian saya menyatakan bahwa percakapan tentang pariwisata syariah di Indonesia ini belum mapan menurut saya. Nah, dalam konteks itulah sebetulnya teman-teman sekalian yang saya hormati, buku fikih pariwisata Indonesia ini dibicarakan. Buku fikih pariwisata Indonesia ini dijelaskan begitu. Artinya sebisa mungkin saya memberikan semacam uraian agar perdebatan atau pandangan-pandangan peyoratif tentang pariwisata syariah itu bisa cair sebisa mungkin. Karena disadari atau tidak, sekarang itu orang anggap pariwisata syariah atau halal itu harus memberangus semua kebudayaan, semua kearifan lokal yang tidak sesuai dengan syariat Islam begitu. Pemahaman masyarakat begitu. Dan itu secara langsung memang tidak ada kaitannya dengan fatwa DSN MUI, tetapi sebetulnya kalau kita teliti memperhatikan substansi demi substansi dari fatwa yang saya kaji, yaitu fatwa nomor 108 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, ada unsur-unsur yang mengarah kepada itu, bahwa fatwa itu cenderung memang menggiring pariwisata ke arah yang eksklusif, tidak inklusif. Maksudnya eksklusif gini, misalnya dalam konsiderannya atau penjelasan fatwa tersebut, itu fatwa pariwisata syariah harus terhindar dari hal-hal yang syirik, harus terhindar dari hal-hal yang maksiat, harus terhindar dari kemungkaran-kemungkaran, termasuk juga miras. Nah, syirik itu masih debatable, tidak cukup dijelaskan. Kayak patung misalnya, itu ada yang bilang syirik, di dalam ulama Islam pun masih terjadi kontroversi atau perbedaan pendapat, sehingga menjadikan fatwa ini kurang utuh begitu di dalam memberi aturan dalam urusan penyelenggaraan publik dalam konteks ini adalah pariwisata Indonesia. Nah, penggunaan kerangka berpikir atau paradigma Islam rahmatan lil alamin saya maksudkan untuk memberi sumbangan teoritis terhadap kekurangan-kekurangan fatwa itu. Jadi sekali lagi saya disclaimer nih paradigma Islam rahmatan lil alamin dan fatwa DSN MUI nomor 108 tahun 2016 itu tidak menjadi lawan tanding secara konfrontatif ya, tetapi ia saling melengkapi, ia berdialog, ia berdialektika antara satu sama lain sehingga ia membantu begitu. Nah, kemudian kaitannya dengan bagaimana aktualisasi paradigma Islam rahmatan lil alamin di dalam konteks pariwisata syariah di Indonesia. Dalam konteks ini, buku ini saya meminjam
teori yang dikemukakan oleh Hamim Ilyas, yang itu juga merupakan hasil adaptasi dari kitab Abu Hanifah Fiqhu Al-Akbar, yaitu Fikih Akbar gitu. Menurut buku Fikih Akbar ini, untuk bisa mewujudkan rahmatan lil alamin, Islam itu tidak bisa sekedar hanya menggunakan kebenaran-kebenaran teologis ansih, kebenaran-kebenaran Al-Quran dan hadis saja, tidak cukup. Tetapi ia butuh tanda kutip kebenaran-kebenaran lain di luar Al-Quran. Nah, menurut buku ini, yang dimaksud dengan kebenaran-kebenaran lain di luar Al-Quran itu sekurangnya ada 5 hal. Jadi yang pertama adalah kebijaksanaan, kemudian realisme, kemudian hasil musyawarah, kemudian pengalaman masyarakat lain, kemudian ilmu pengetahuan. Nah, 5 komponen itulah yang kemudian juga saya gunakan untuk melihat sejauh mana sih fatwa DSN MUI ini memenuhi unsur-unsur paradigma Islam rahmatan lil alamin. Kalau misalnya pertama hasil musyawarah itu bagi saya sudah cukup terakomodir di dalam fatwa, karena bagaimanapun fatwa MUI, DSN MUI itu sifatnya kolektif, tidak individu, yaitu fatwa yang dimusyawarahkan oleh berbagai ulama di lingkungan Majelis Ulama Indonesia. Kemudian ada satu hal atau 2 hal yang tidak diakomodir dalam fatwa itu, sehingga menjadikan fatwa itu tidak cukup utuh di dalam memenuhi kebutuhan pariwisata syariah di Indonesia. Yang pertama yaitu soal pengalaman masyarakat lain. Nah, fatwa ini itu rupanya tidak belajar terhadap, kalau Arab Saudi misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, sekurangnya 4 atau 3 tahun terakhir, itu sekarang sudah sudah mulai dibilang memasuki era sekularisasi gitu kira-kira. Sehingga sekarang ada banyak tempat wisata, destinasi wisata di Arab itu yang boleh berpakaian bikini gitu, boleh berjumbu sepasang kekasih. Ia juga mulai sudah menjual miras di sekitar sana. Tetapi dengan seperangkat aturan legal formal yang juga memadai gitu. Sehingga orang-orang, para turis-turis asing yang pakai bikini, yang minum minuman keras, yang bawa anjing juga termasuk, itu masih teratur. Sekalipun mereka tetap dengan budaya dan kearifan lokalnya mereka sendiri. Tetapi mereka aman-aman aja. Dalam artian oleh pemerintah Emirat Arab itu dibolehkan gitu. Nah, itulah salah satu hal yang tidak cukup diakomodir di dalam fatwa DSN MUI sebagai satu-satunya legal peraturan normatif yang bersifat syar'i penyelenggaraan pariwisata syariah di Indonesia. Nah, harusnya kita belajar kepada situ. Karena bagaimanapun Indonesia itu adalah negara yang cukup heterogen, kita mengakui, yang berdasarkan Pancasila, yang punya sekian agama, identitas, suku, bangsa, dan kalau perbedaan-perbedaan itu tidak diakomodir di dalam penyelenggaraan pariwisata syariah di Indonesia, maka saya kira sampai kapanpun isu atau wacana pariwisata syariah tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik. Justru yang ada adalah pertikaian konflik-konflik horizontal yang dengan menggunakan sentimen suku, agama, bahkan ras juga termasuk. Saya kira begitu. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, pokok pikiran besar dari buku Fikih Pariwisata Indonesia adalah ia ingin memberikan panduan keagamaan yang bersifat praksis, tetapi juga teoritis begitu dalam penyelenggaraan pariwisata syariah di Indonesia. Supaya apa? Supaya penyelenggaraannya itu memenuhi 2 hal sekaligus, yaitu tidak melanggar syariat Islam, dan yang kedua tidak melenceng atau melabrak atau keluar dari konteks keindonesiaan, tidak melanggar nilai-nilai sosial budaya, kearifan lokal yang sudah mendarah daging di Indonesia begitu. Nah, yang terakhir saya kira
soal term tadi Mas Dio di awal-awal juga nanya, dari mana sih sebenarnya apa namanya term atau istilah fikih pariwisata Indonesia? Secara harfiah memang terdapat 3 kata di sini, yaitu yang pertama fikih, kemudian pariwisata, dan ketiga adalah Indonesia dipadukan. Nah, fikih pariwisata Indonesia itu adalah hasil perpaduan antara fatwa DSN MUI tadi dengan paradigma Islam rahmatan lil alamin yang pada akhirnya menghasilkan satu panduan praksis teoritis di dalam penyelenggaraan pariwisata syariah di Indonesia. Begitu. Saya kira cukup demikian dulu Mas Dio, Mas Adib ya sebagai moderator pemaparan dari saya tentang buku ini begitu. Oh iya, terima kasih Mas Rosyid. Ini Mas Adib kalau mungkin masih terpental karena perjalanan ke Blora, kita telah menyimak pemaparan dari Mas Rozi dan juga Mas Rosyid tentang paradigma bagaimana fikih hukum Islam itu bisa berkolaborasi ya dengan hukum di Indonesia. Kalau sebelumnya tentang politik hukum, produk hukum secara politis, adaptasi dari Hazairin yang dibahas oleh Mas Rahad sama Mas Taufik seperti itu. Nah, teman-teman yang sudah penasaran bertanya atau menanggapi, boleh langsung raise hand, silahkan siapa dulu? Mas Berry kalau nggak salah ini. Baru lulus dari UGM, Magister Sejarah. Gelarnya MA ya? MA, kalau di sana MA. Kabar baiknya, 2 buku yang sedang kita luncurkan, Politik Hukum Pidana Islam, Profesor Hazairin dan juga Fikih Pariwisata Indonesia, telah kita distribusikan ke Togamas Jogja dan Senin besok ke Buku Akik. Buku Akik cukup fenomenal, menjadi toko buku destinasi, bahkan destinasi wisata buku yang sangat menarik di Jogja. Sampai Mbak Najwa Shihab juga ke sana dan juga para tokoh seniman juga ya. Pengajuan saya 3 hari yang lalu, kemarin 2 hari yang lalu, sorry. Kemarin sore baru diterima, dan juga beberapa buku baru yang telah kami terbitkan, ada bukunya Fauzi dari Sumeneb juga ya, yang Kuasa Aksara dan juga Berguru Padahu dan juga buku yang lain. Ya, Mas Berry mungkin mau menanggapi. Enggak, belum. Ya, boleh deh dikit. Iya, iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semua. Salam kenal yang belum kenal. Sebetulnya aku nggak apa ya, nggak begitu paham perkara hukum Islam gitu. Jadi aku mungkin nggak akan komentar sedalam Mas Rozi atau Mas Anu tadi ya, siapa yang Raha. Mas Raha ya. Mas Raha. Tapi aku menarik waktu beli bukunya Mas Taufik tuh aku baca dan tertarik karena ya sebetulnya lebih ke ini ya, mungkin kalau pandanganku lebih ke ke masalah historis gitu. Jadi sudut pandangnya di sana. Bagiku satu ke hukum Islam itu bisa masuk dalam, jadi kalau di sejarah itu kita bicara soal yang disebut juga Mas Topik tadi, di kerangka teoritis kalau nggak salah sebut pasca kolonial gitu, post kolonial, untuk disertasinya disertasinya Dimyati ya kalau nggak salah. Saya kira harusnya pembahasan hukum itu lebih banyak masuknya ke sana karena kalau dari perspektif historis itu kebanyakan segi-segi kehidupan kita pasca setelah kemerdekaan itu ada yang namanya proses dekolonisasi. Nah, sejauh pemahamanku tentang hukum di Indonesia itu agak-agak mandek gitu. Jadi masalah dekolonisasi hukum di Indonesia tuh betul-betul mandek, terutama secara konseptual. Jadi tadi Mas Rashid itu Mas Raha ya udah bilang bahwa
Senuk yang bikin Senuk Hurgronya yang bikin apa namanya peningkatan soal hukum mana yang lebih di atas daripada hukum mana gitu. Itu betul, dan itu sebetulnya sampai hari ini kan masih dalam banyak hal masih dipakai sama kita gitu. Jadi kayak semacam hukum positif negara lebih tinggi dari apa namanya peringkatnya gitu, lebih tinggi kekuatannya sahih hukumnya daripada hukum agama, kemudian hukum adat, kemudian hukum moral, hukum masyarakat yang ada di ini misalnya kayak gitu. Itu termasuk dalam warisan kolonial kita kan gitu. Nah, kerangka-kerangka kayak apa namanya hukum Islam itu harusnya dia bisa masuk dalam perkara secara teoritis itu masuk ke dalam dekolonisasi untuk mendekolonisasi hukum positif kolonial. Masalahnya adalah betul karena kita sistem hukumnya hari ini masih belum terdekolonisasi total, jadi apa ya, kita masih pakai hukum positif ala barat gitu. Terus juga apa namanya, jadi banyak sekali hukum adat, hukum Islam, hukum keagamaan, hukum lokal yang sebetulnya nggak bisa dimasukkan juga ke dalam kodifikasi hukum kita gitu. Nah, secara praktis ya aku nggak tahu ya, tapi aku pikir kalau secara konseptual itu harusnya kita punya, sayangnya gitu, lebih ke sayangnya kita nggak punya orang kayak Senuk Hurgronya hari ini gitu. Jadi satu posisi kantor yang memang bertugas untuk menasehati pemerintah kolonial di masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum atau bahkan bahasa gitu kan, Senuk Hurgronya juga. Kita butuh kantor, bukan butuh kantor ya, tapi kita nggak punya kantor hari ini di pemerintahan kita tuh nggak punya kantor yang punya fungsi setara dengan kantornya Snoop zaman dulu gitu. Jadi perkara-perkara kayak gini ini, aku pikir harus dibicarakan lebih secara konseptual, alih-alih teoritis terlebih dahulu. Gimana caranya hukum Islam itu bisa masuk ke dalam kerangka hukum nasional secara konseptual sebelum nanti secara praktis, karena gimana pun kita harus ngakuin lah dasar hukum kita itu kan apa ya, positivistik lah. Jadi kayak hukum adat yang nggak dikodifikasi pun susah sekali kan masuk sampai hari ini ke dalam hukum positif. Ya aku bingung juga mau komentar apa, tapi kerangka itu jadi penting banget menurutku, dan jelas bukunya Mas Taufik, aku pikir salah satu apa ya, pembuka gitu ke arah sana. Aku juga nggak begitu paham soal Hazairin atau politik hukum pidana Islamnya gimana gitu. Aku baca tapi nggak begitu ini. Tapi ini menarik banget menurutku, karena bisa jadi jalan pembuka buat kita mendekolonisasi hukum. Untuk bukunya Mas Rashid, maaf banget aku belum beli dan belum baca. Jadi belum bisa komentar. Mungkin itu dulu, Mas. Oke, Mas Bari. Ini Kak Adip terbentar lagi. Jadi konteks hukum di Indonesia yang sekarang peraturan-peraturan baru. Kemarin kalau nggak salah saya baru lihat di story tentang pengesahan ini ya, aset ya. Pengesahan aset, penyitaan aset itu baru disahkan. Ya mungkin karena desakan-desakan dan sebagainya, itu pun bergulir. Termasuk ketika saya awal-awal kuliah di sini, itu muncul perda-perda syariah ya. Waktu itu pembicaranya Abu Bakar Ba'asyir di Book Fair, Islamic Book Fair Gora Salam, karena hari sebelumnya saya jadi moderator di sana, hari berikutnya ada Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Waktu itu belum rame ya. Jadi sebelum ditangkap dan diasingkan ke Nusa Kambangan, eh, karena yang sangat getol mendukung perda syariat adalah salah satu adalah Abu Bakar Ba'asyir. Setelah beberapa tahun kemudian di Aceh kita sudah sangat-sangat apa ya, biasa menonton berita tentang cambuk lah dan sebagainya, termasuk yang tadi disampaikan oleh Mas Rosi tentang betapa pilunya seekor anjing yang harus viral dan meninggal seperti itu oleh Satpol PP di sana. Kalau saya boleh menambahkan,
mengapa Arab Saudi kemudian terutama Dubai ya menjadi transit internasional, pertemuan internasional itu begitu begitu terbuka sekarang ya, tentang dipunya klub malam dan juga miras dan sebagainya. Bagi saya itu ya global, kayak semacam apa ya? Ya dunia sudah global, pengaruh media sosial yang sudah tidak terbendung sehingga mau nggak mau harus membuat seperti itu. Itu di Dubai sudah luar biasa sekali transit antar turis dan sebagainya berwisata di sana ya. Bali pun juga ya sejak dulu malah menjadi destinasi wisata. Dan menariknya yang tadi oleh saya garis bawah dari Mas Rosid adalah mereka para turis ya yang dari barat itu teratur di sana karena memang sudah ada aturan-aturan ini untuk turis non muslim katakanlah seperti itu. Nah, sementara di Indonesia memang sekali lagi masih ambigu seperti itu. Ini menarik sekali untuk kajian fikih pariwisata di Indonesia. Label halal dan juga eh, kita sudah tahu ya logonya sudah ganti ya dari Kemenak. Banyak dari para ahli desain dari advertising itu ya banyak yang kurang pas dan sebagainya, tapi akhirnya logo itu yang dipakai. Ya, tapi nggak masalah karena sudah disahkan dan kita sudah mendapatkan logo baru Islam Indonesia, halal Indonesia seperti itu. Menarik, menarik. Dari segi desain dan sebagainya banyak yang mengkritik dan akhirnya banyak meme dari berbagai ini ya, berbagai kota halal versi kota masing-masing tipografinya seperti itu. Itu dari sudut pandang tipografi. Mau aku malah ke sini ya. Oke, yang lain silakan kami persilakan. Ada Bapak Kasimin mungkin ingin berkomentar. Mas Teddy, Networker Kebudayaan Muda. Silakan Mas Teddy, kayaknya mau menambahkan. Mas Limboto, Mbak Putri, silakan. Masih ada waktu 15 menit lagi. Monggo. Kalau belum mungkin ke Mas Raha dulu ingin menambahkan silakan. Eh ini mau konfirmasi aja tadi ke Mas Taufik. Ya, Bukit ya, ya, Tinggi apa silakan. Bengkulu gitu loh. Karena tadi Oh kalau iya, iya. misalkan kalau misalkan Bengkulu nanti kan wacana yang saya bangun salah gitu loh. Karena tadi saya melihat bagaimana sejarah pendidikan Islam di Padang Panjang terutama Bukit Tinggi tempat lahirnya Hajairin kan. Karena memang kalau kita lihat Hajairin lahirnya di Bukit Tinggi, tentu pasti tidak bisa dilepaskan dari tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, kayak Syekh Jamil Jampe, kemudian ada kakaknya Buya Hamka, dan lain sebagainya. Karena memang tokoh-tokoh reformis Islam itu dilahirkan di daerah Minangkabau. Itu makanya mungkin ada kronologis atau historisitas Hajairin kenapa dia menjadi seorang pembaharu dalam hukum Islam, membuka pintu ijtihad hukum Islam, pasti kan tidak lepas dari kerangka kultural keagamaan yang ada di sana gitu. Karena kalau misalkan di Bengkulu saya tidak menemukan secara spesifik ya apakah Bengkulu ini masuk dalam kelompok-kelompok pembaharu Islam atau bagaimana gitu. Karena memang benar, saya juga sepakat ya, hukum fikih kita itu harus melakukan yang namanya ijtihad. Kalau bahasanya Muhammad Iqbal ini, kita harus berusaha merekonstruksi kembali gagasan fikih Islam kita dalam bukunya The Rekonstruksi itu tadi. Memang kenapa saya kira ya, kenapa hukum di kita di Indonesia ini selalu tumpang tindih mana yang lebih dahulu adat atau agama atau bagaimana, ini kan selalu tumpang tindih terutama di Padang, karena sewaktu dulu ada namanya tokoh Imam Bonjol yang ingin melakukan pembaharuan hukum Islam. Nah, Imam Bonjol juga nanti berhadapan dengan kelompok adat. Bagi kelompok adat ya, al-adat itu al-muhakamah misalkan dikatakan demikian. Tetapi yang akhirnya nanti sekali lagi yang terjun untuk mendamaikan itu semua kan kelompok kolonial. Maka terjadilah perang Padri itu tadi nanti. Sama ketika di Jawa misalnya juga para ulama yang notabene tidak ada di dalam lingkup keraton, dia hanya memberikan hukum Islam di wilayahnya saja.
Jadi tidak ada ikut campur tangan terkait dengan kenegaraan kayak gitu. Nah, kerennya Hadzairin saya kira yang dituliskan oleh Mas Taufik itu ingin masuk ke situ, ingin memberikan gambaran baru terkait hukum pidana Islam. Tapi yang sekali lagi saya katakan di Mas Bari katakan, tidak ada lembaga yang menaungi atau memberikan tempat terkait gagasan Hadzairin itu tadi. Kalau dulu misalnya Sunan Gonggong itu kan bagaimanapun caranya dia membuat suatu lembaga supaya bisa dipisahkan antara urusan agama yang orisinil yang itu di bawah naungan para ulama dan kiai melalui jaringan Torekoh dan para agamawan yang itu masuk dalam wilayah kenegaraan atau bahasanya itu kiai penghulu. Makanya dulu kan ada pertentangan nih yang disahkan itu kiai masyarakat atau kiai penghulu. Kalau berbicara misalkan hukum pidana, pasti larinya nanti ke kiai penghulu kalau era kolonial itu tadi. Makanya Senok berpikir gimana caranya umat Islam itu bisa tertata dengan rapi melalui hukum Islam tapi lewat lembaga kenegaraan. Dulu kan tidak ada, kalau misalkan keraton misalnya, ya melalui ulama-ulama keraton itu tadi. Yang kerjanya kenapa Senok membuat itu bagi Senok kerjanya itu tidak maksimal. Bahkan ya wajar ketika Senok Gorgonya curiga apakah ulama-ulama keraton yang di bawah jaringan Torekoh ini membuat indikasi untuk melawan kolonial atau tidak gitu. Makanya gerakan-gerakan misalnya Perang Jawa, kemudian pemberontakan petani Banten, itu kan atas dasar unsur keagamaan, unsur religiusitas itu tadi. Yang mana mereka tidak terima kalau saya orang Islam, masa diatur oleh hukum yang dibuat oleh orang kafir dalam artian kolonial. Kan mereka tidak terima. Semuanya tidak terima saya kira. Maka Senok ini membuat suatu wacana baru kira-kira yang itu bisa menggait seluruh kepercayaan, seluruh hukum adat, seluruh hukum Islam dilembagakan supaya mereka itu teratur gitu loh. Jadi adat tidak berjalan sendiri, agama tidak berjalan sendiri. Kalau berjalan sendiri-sendiri kan nanti jadinya peperangan dan peperangan kayak gitu tadi. Nah, saya kira Hadzairin ini salah satu terobosannya di abad modern ini ya walaupun saya kira banyak penolakan terutama juga di kalangan mohon maaf NU dan Muhammadiyah misalnya gitu kan karena tidak ada lembaga yang secara spesifik itu menaungi gagasan Hadzairin ketika gagasan ini dibawa ke lembaga kenegaraan itu jadi saya pengen konfirmasi ke Mas Taufik salah satu penulis biar saya nggak miskonsepsi gitu loh kalau Bukit Tinggi oh berarti saya benar gitu mengambil historisnya oh dari sini kalau Bengkulu saya belum menemukan kelompok-kelompok pembaharu dari Bengkulu itu saya belum menemukan. Oke, itu Mas Adio. Ya, gimana Mas Taufik? Oke, mau saya menanggapi Mas. Memang betul apa yang dikatakan Mas Rahan kan. Jadi memang saya keliru Mas untuk menyebutkan tadi ini lahirnya ya. Jadi saya mengatakan Bengkulu tadi teringat adalah salah satu lembaga yang memang ini Mas masih semacam pengen meneruskan gagasan Hadzairin. Di sana ada salah satu universitas namanya Universitas Hadzairin di Bengkulu ternyata kan. Tak pikir lahirnya di Bengkulu Universitasnya ya. Universitasnya Mas. Sorry Mas Raha, sorry. Oke, terkait juga menanggapi tadi Mas. Sebenarnya juga dalam era-eranya Hadzairin menjadi guru besar di UI itu Mas, itu juga dia sebenarnya memiliki gerakan yang cukup signifikan. Salah satunya dia mendirikan Jamaah Ismailiyah itu di Jakarta. Tapi sampai sekarang saya pun geraknya enggak tahu. Juga beberapa nanti murid-muridnya dia menulis karena Profesor Hadzairin menjadi kopromotor itu ya Mas ya, kayak semacam nulis disertasi. Itu ada nanti namanya Bapak Haliman. Pak Haliman ini juga salah satu menulis tentang hukum dan syariat Islam di Indonesia. Itu disertasinya. Ada juga Abdur Rauf, dia menulis tentang Al-Quran dan hukum Islam. Itu yang dibimbing oleh Profesor Hadzairin. Dan nanti kemudian yang agak-agak ke belakang di sini ada
Ismail Sunni, ada Sayuti Tholib dan lain sebagainya itu. Nah, mereka untuk mengembangkan gagasan itu sebenarnya juga bermula dari mimbar hukum Islam, Mas. Jadi ada semacam jurnal khusus, tapi saya sekarang enggak tahu ya masih terbit atau enggak. Ada mimbar hukum yang itu sering diutarakan oleh murid-muridnya Hazairin ini saat di UI. Jadi dari situlah sebenarnya kita masih bisa melacak jejak ya pemikirannya sejauh mana cara dia mengemukakan untuk pemberlakuan hukum pidana Islam terutama ini yang ditularkan oleh murid-muridnya ini. Meskipun murid-muridnya ini juga tidak secara spesifik kadangkala menulis tentang itu, tapi di satu sisi ada pemikiran Zairin yang sudah diteluarkan kepada murid-muridnya ini. Itu sih Mas yang ingin saya tanggapi. Meskipun yang dikatakan Mas Bari tadi benar, sampai sekarang tidak ada lembaga khusus yang bisa concern untuk mengangkat tokoh-tokoh. Mati ini ya punya Taufik ya? Atau punya saya? Hah? Bari? Punyanya Mas Taufik itu yang macet. Oh iya, iya. Itu yang mana? Sudah bisa Mas? Iya sudah bisa. 1 menit lagi ya Taufik ya? 1 menit lagi. Oke, Mas. Nah, sampai Ini sekarang kurang ya 7 itu menit. Mas. Jadi ada tokoh-tokoh hukum Islam sebenarnya cukup banyak ya, tapi untuk mengangkat ini salah satunya membuat skripsi ini supaya apa ya, kita tidak melupakan jejak rekam historis tadi loh. Ada tokoh nasional yang pernah juga menggagas tentang hukum pidana Islam, tapi pada akhirnya bisa saja kita melupakan tanpa kalau kita melihat kesejarahan secara historis tadi Mas. Nah, itu tanggapan saya, Mas. Terima kasih, Mas Ram, teman-teman semua, Mas Dio, dan Kak Adib. Oke. Ya. Oke, nanti masing-masing Mas Rosid sama Mas Fatur 2 menit jadi pas jam 12 selesai ya. Karena saya sewa Zoom sampai jam 12. Silakan Mas Fatur untuk closingnya, untuk penutup sama Mas Rosid. Mas Fatur dulu, silakan. Halo Mas Rosi. Halo Mas. Ya, silakan untuk penutupnya. Oke. Halo, bisa didengar? Ya, bisa. Oke. Buku karya Mas Rosid ini mungkin ini ya, apa namanya, sebagai salah satu referensi juga ya. Artinya belum banyak yang meneliti terkait masalah fikih pariwisata, artinya mengkritik produk MUI yang mana kan produk ini kan sebagai ini apa namanya, sebagai suatu ini apa namanya, produk hukum yang sudah dicabut lebih dahulu gitu. Ini kan sebagai ganti dari peraturan apa namanya, Kementerian Ekonomi dan Kreatif itu Mas, yang tentang hotel syariah 2 kali dicabut, kemudian lahir karena ada kekosongan makanya lahir produk fatwa syariah nomor tentang pariwisata syariah itu sendiri. Namun ini apa namanya, mungkin ada beberapa hal mungkin ya terkait masalah fatwa tadi ya. Karena di sini ada beberapa rujukan dari apa namanya, tentang maqasidus syariah tadi ya. Mungkin ada beberapa penambahan karena kalau terkait maqasidus syariah itu kan lacakan ketokohannya itu kan mulai dari Al-Juwaini kan. Al-Juwaini, kemudian Imam Al-Ghazali, terus Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syatibi, kemudian Ar-Raisuni gitu. Artinya kan ada beberapa hal yang mungkin ditambahkan gitu Mas di buku Mas Rosid ini terkait masalah kemaslahatan itu. Karena kan kemaslahatan
banyak tokoh gitu kan yang turut andil mendefinisikan gitu kan. Artinya kan kemaslahatan yang sifatnya khas, ada yang kemaslahatan yang sifatnya am itu sendiri seperti itu. Halo? Oke. Ya. Oke, Mas Rosid, terima kasih. Terakhir, Mas Rosid, silakan. Oke, terima kasih. Jadi pada intinya memang lepas dari apapun itu, saya masih mengakui adanya banyak kekurangan mungkin ya di dalam buku saya. Oleh karena itu, kritik, saran, masukan, kritik yang konstruktif dari eh, Anda sekalian, baik yang mendengarkan atau yang tidak, itu sangat saya harapkan semata-mata demi perbaikan buku ini. Dan sebagai catatan yang tak kalah pentingnya juga, saya kira ke depan kajian tentang pariwisata syariah atau halal di Indonesia ini harus tetap dikawal dan diselenggarakan dengan semarak mungkin begitu, tanpa harus selalu menggunakan pendekatan-pendekatan yang sangat teologis saja gitu. Tetapi ada pendekatan-pendekatan lain seperti sosiologis, antropologis, pendekatan ekonomi politik juga yang harusnya juga digunakan di dalam melihat fenomena-fenomena maraknya pariwisata syariah di Indonesia itu sendiri, supaya penyelenggaranya ya sekali lagi harapan saya tidak melenceng dari bumi pertiwi itu sendiri sebagai tanah yang di atasnya diselenggarakan eh, pariwisata syariah itu sendiri. Terkait dengan masukan Mas Rozi tadi, terima kasih banyak. Insya Allah saya itu sudah highlight itu di bagian maslahah, maqasidus syariah, itu sangat membangun bagi saya. Jadi sekali lagi terima kasih, dan kepada Mas Dio, Mas Adib, dan semuanya yang ada di sini tanpa saya menyebutkan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Anda sekalian. Jadi terima kasih. Mungkin demikian Mas Dio. Oke, terima kasih banyak. Demikian acara peluncuran 2 buku Fikih Pariwisata Indonesia dan Politik Hukum Pidana Islam. Seri penerbitan karya puncak mahasiswa baik S1, S2, S3 maupun pasca S3 memang sengaja kami programkan sebagai usaha Rausan Fikr ya. Saya lupa istilah Rausan Fikr dari Iqbal atau dari siapa ya? Ada yang ingat nggak teman-teman? Dulu saya pernah membaca buku Iqbal ya, kalau nggak salah ya, Taufik ya, atau Raha. Ada ingat nggak istilah Rausan Fikir dari mana? Itu. Jadi bagaimana pembaharuan pemikiran Islam yang terus tumbuh, tidak hanya Islam sih, secara umum tumbuh dan harus kita hormati dan hargai supaya peradaban keilmuan ini meningkat seperti itu di tengah gempuran media sosial. Seperti itu. Bapak Ibu semuanya yang punya naskah, karya puncak pun bisa kita kolaborasi untuk diterbitkan bersama. Sampai jumpa minggu depan, masih ada peluncuran buku lagi skripsi yang membahas eh, coping stress ya, seni mengurai luka untuk hidup lebih bahagia, penelitian di komunitas penulis memori dan juga diklat konversi naskah ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Mas Ngadio. Ya, mantap. Mas